Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing Market. Dan masih bersama kami dengan Technical Analyst Indo Premier Sekuritas dengan Pak Mino. Pak Mino, kembali kita lanjutkan ulasan di hari ini. Oke. Ya Pak Mino, tadi ada satu hal yang juga belum saya tanyakan terkait dengan proyeksinya untuk esok hari. Bagaimana kemudian IHSG, maksud kami dengan pergerakan di Senin pekan depan begitu ya. IHSG dengan pelemahan yang sudah terjadi di hari ini meskipun memang tidak lebih tinggi dari 1%, tapi apakah kemudian dengan pergerakan ini IHSG juga masih akan memerah di Senin pekan depan? Ya, kalau dilihat dari sisi pergerakan mungkin hari Senin masih ada peluang untuk koreksi ya, tapi saya lihat itu koreksi masih cukup sehat. Target terdekat sebenarnya support kuat IHSG itu ada di 5190 ya. Jadi selagi masih di situ peluang untuk kembali rebound dan meneruskan tren bullishnya saya pikir masih cukup terbuka lebar lah untuk indeks. Oke, masih terbuka lebar untuk tren bullishnya, sehingga memang masih ada peluang begitu ya untuk indeks menguat lebih lanjut di pekan depan. Baik, nah Pak Mino, dari indeks harga saham gabungan saya bergeser sedikit ini ke pertanyaan yang ternyata sudah masuk dari para pemirsa IDX Channel. Ini ada Pak Hari di Purwokerto melalui WhatsApp interaktif, memiliki Telkom di level 3.000, kemudian HM Sampurna di level Rp1.670. Untuk bulan ini arah pergerakannya kemana ini pertanyaan dari Pak Hari, Pak Mino. Kita ke Telkom terlebih dahulu, ada level di 3.000. Pak Mino silakan. Ya, kalau untuk Telkom memang saat ini trennya masih cukup bearish ya. Tapi kalau misalnya memang dari awal niatnya untuk investasi ya, saya pikir Telkom ini bisa jadi pilihan lah. Maksudnya nggak terlalu khawatir juga. Pasti nanti di suatu titik dia akan kembali rebound. Tapi memang untuk saat ini trennya masih cukup bearish ya untuk Telkom. Oke, trennya cukup bearish untuk Telkom meskipun jangan terlalu khawatir. Lantas apa yang kemudian jika ingin melakukan pergerakan dalam 1 bulan ke depan begitu, apa kemudian saran yang bisa diberikan kepada Pak Hari? Apakah kemudian ada support resisten yang juga bisa diperhatikan? Ya, dengan kondisi tren yang bearish sebenarnya tidak banyak pilihan ya, kecuali kalau misalnya Pak Hari itu mau freezing down misalnya. Itu mungkin bisa jadi opsi, jadi harga pembeliannya itu bisa lebih rendah. Dan kalau kita lihat di sini kan sebenarnya Telkom udah tren turunnya itu udah dimulai sejak akhir April ya. Dalam artian ini udah cukup panjang sehingga sebenarnya peluang untuk rebound ini sudah mulai ada gitu. Oke. Peluang untuk rebound sudah mulai ada meskipun pilihannya tidak bisa terlalu banyak kecuali tadi melakukan averaging down begitu ya untuk Telkom. Ya, untuk saat ini seperti itu. Oke, untuk saat ini seperti itu Pak Hari. Sementara yang kedua ada HM Sampurna punya di 1670 ini Pak Mino, Pak Hari. Bagaimana kemudian untuk bulan ini pergerakannya? Ya, untuk HM Sampurna sebenarnya lebih bagus ya. Dia tidak bearish tapi lebih sideways, tapi range-nya cukup lebar. Jadi saya pikir dia dalam 1 bulan ke depan ada peluang mengarah ke 1.700-an lah. Jadi mungkin perlu ditunggu aja. Oke, ada peluang ke 1.700, ditunggu saja, sabar-sabar saja begitu ya. Untuk HM Sampurna, untuk Pak Hari di Purwokerto, semoga menjawab pertanyaan yang sudah Anda kirimkan. Terima kasih atas pertanyaan yang dikirimkan. Sementara itu, dari pertanyaan Pak Hari, kita bergeser terlebih dahulu ke saham-saham pilihan dari Pak Mino di hari ini. Pak Mino, boleh di-share atau dibagikan ke kami, ada saham-saham pilihan apa saja di hari ini? Ya, untuk hari ini kita ada pilihan untuk Bank Mandiri. Kita rekomendasikan buy on weakness. Ini udah dalam hampir 1 pekan lebih ya. Harganya cenderung tertekan, tapi secara umum tren sebenarnya sudah bullish ya. Artinya trennya sebenarnya bullish. Saat ini harga mendekati area supportnya. Jadi saya pikir ini cukup menarik untuk buy on weakness gitu. Oke, tren sudah mulai bullish, cenderung cukup menarik. Sementara yang kedua, sebelum kita agak sedikit dalam ke Bank Mandiri, ada apa lagi Pak Mino? Ada ICBP begitu ya? Ya, ICBP dan Unilever. Oke, ICBP dan juga Unilever yang juga turut direkomendasikan oleh Pak Mino. Untuk Bank Mandiri, sedikit lagi tadi, meskipun tren sudah bullish, tapi adakah kemudian level-level yang bisa menjadi acuan untuk para pemirsa? Ya, untuk level masuk mungkin bisa di sekitar 5825 ya, level entry. Dan untuk level cut loss yang perlu diperhatikan adalah di sekitar 5.600.
Oke, entry di 5.825, kemudian cut loss di level 5.600. Ini Bank Mandiri lebih cocok untuk jangka menengah kah atau boleh saja langsung diambil jangka panjang, Pak Amino? Ya, kalau untuk banking sebenarnya mau untuk jangka menengah boleh, untuk jangka panjang apalagi ya. Hmm, Jadi secara historikal untuk banking ini siklusnya relatif pendek ya, dalam artian kalaupun dia terkoreksi paling lama 1 tahun. oke. Apalagi kondisi saat ini untuk Bank Mandiri itu boleh dibilang dalam siklus mulai recovery ya. Jadi Hmm. saya pikir itu udah mulai relatif cukup aman untuk mengkoleksi saham ini gitu. Oke, sudah relatif cukup aman untuk mengkoleksi saham ini. Terlihat ada signal-signal recovery yang terlihat. Sementara level entry, saya kembali informasikan pemirsa dari Pak Mino tadi di 5.825, sementara cut loss di level 5.600. Tidak hanya sektor perbankan, tadi ada 2 saham lainnya yang juga direkomendasikan. Ada ICBP atau Indofood CBP dan juga Unilever Indonesia atau UNVR. Dua-duanya berasal dari sektor consumer. Kita ke ICBP terlebih dahulu, Pak Mino. Oke. Bagaimana dengan ICBP? Apa yang kemudian bisa kita lihat dari saham ini? Ya, untuk dua saham rekomendasi tadi ICBP dan Unilever itu kan consumer ya, Ya. consumer staples. Jadi dalam kondisi saat ini relatif lebih bertahan dibandingkan dengan saham-saham yang lain, tentunya dari segi kinerja juga. Nah, dengan kondisi market yang volatil ini, saya pikir dua saham ini cukup menarik ya. Seperti misalnya ICBP, kelihatannya dia masih ada target ke sekitar 10.625-an dengan harga saat ini kan 10.300 ya, jadi masih ada peluang untuk naik gitu. Oke, ICBP ada peluang untuk naik. Lantas untuk Unilever sendiri, Pak Mino? Ya, untuk Unilever pergerakan hari ini cukup menarik dan saya lihat ada potensi ke sekitar dalam jangka pendek ada sekitar ke 8.800 ya. Jadi masih ada cukup ruang. Oke, masih ada cukup ruang berpotensi ke level 8.800 untuk Unilever. Baik, itu tadi 3 saham rekomendasi dari analis kita di hari ini, ada Bank Mandiri, kemudian ICBP dan juga Unilever. Pemirsa, semoga bisa menjadi tambahan referensi untuk Anda. Sementara itu Pak Mino, sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif kami. Kita boleh coba jawab satu persatu begitu ya Pak Mino. Kita ke berikutnya adalah Naldo dari Jambi yang bertanya nih, saya punya friend di level 95. Mohon analisisnya untuk minggu depan. Silakan Pak Mino untuk friend. Ya, kalau untuk trend, walaupun dalam minggu ini cenderung sideways ya, tapi secara umum tren masih cukup bearish. Saya lihat memang masih ini untuk tren ini masih cukup sulit ya untuk lepas dari level di sekitar 90 ya. Jadi saya pikir memang kalau dari sisi pergerakan harga, trend mungkin belum ada tanda-tanda untuk kembali level saham menjadi bullish ya untuk dari kondisi saat ini yang trennya bearish gitu. Oke, belum ada tanda-tanda untuk kembali bullish. Lantas, adakah kemudian yang bisa disarankan untuk Naldo terkait friend ini sendiri? Apakah kemudian masih harus ditahan saja, sabar-sabar saja, atau seperti apa? Ya, untuk trend ini memang ada sedikit kaitan dengan OWK yang di harga 100 ya. Itu ketika itu terjun mengejar arah itu dan sekarang kan harganya udah di bawah 100. Saya pikir mungkin kalau yang udah terlanjur pegang mungkin bisa ditahan dulu karena peluang dia untuk turun lagi mungkin juga udah cukup kecil ya, mengingat harganya udah di bawah 100 gitu. Oke, jadi ditahan terlebih dahulu begitu ya, karena peluang penurunan harga sudah cukup kecil. Untuk friend itu tadi, Naldo dari Jambi, semoga cukup menjawab pertanyaan dari Anda. Sementara kita bergeser ke pertanyaan lainnya, Pak Mino. Ini ada masuk dari Jokowi di Jakarta. Untuk Antam bagaimana? Dan juga Aisyah. Nah, ini sepertinya mungkin tadi agak sedikit terlewat mungkin ya, pembahasan dari sisi Aisyah. Sementara kita ke Antam terlebih dahulu, Pak Mino, silakan. Ya, Antam tren masih cukup bullish walaupun hari ini terkoreksi tapi masih kokoh ya. Saya pikir kalau misalnya teman-teman udah pegang masih bisa di hold. Kalau misalnya belum punya mungkin bisa masuk sih. Karena saya bisa mulai masuk. Belum punya bisa masuk di level berapa? Sorry Pak Mino. Ya, kalau untuk belum punya untuk level masuk ada di kisaran sekitar 820-an lah. Oke, 820-an. Sementara jika yang sudah punya saham Antam boleh saja di hold terlebih dahulu begitu ya?
Iya, betul. Baik, pandangannya cukup bullish untuk Antam. Sementara untuk Aisyah tadi kita juga sudah cukup banyak. Mungkin saya bisa summarize sedikit dari Pak Mino. Sepertinya masih belum ada view begitu ya. Mungkin harus wait and see terlebih dahulu Pak Jokowi untuk saham Aisyah, mengingat pergerakannya yang masih cukup fluktuatif saat ini, terutama kenaikan yang begitu tinggi, sempat menyentuh arah juga, dan kita lihat bagaimana kemudian pergerakan ke depannya. Pak Mino, beberapa pertanyaan masih akan coba kita jawab di segmen berikutnya. Ya, Oke. dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, IDX Second Session Closing akan segera kembali usai jeda.